الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan masih pada bahasan tentang bab wida'is sahib wa wasiyatihi, bab wasiat untuk teman yang akan melakukan perjalanan. Pada malam hari ini kita telah sampai pada hadis yang sumber periwayatannya dari Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith. Wa an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أننا قد اشتكنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. Hadis yang sumber periwayatannya dari sahabat Abu Sulaiman. Nama lengkap beliau adalah Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, di mana beliau bertutur cerita. Qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika kami ini mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dia orang di luar Madinah, datang ke Madinah mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan wa nahnu syababatun, kami saat itu adalah para pemuda-pemuda, masih muda-muda. Jadi dia enggak sendirian, dia dan beberapa orang temannya yang masih muda-muda. Mutaqaribuna, yang usia kami ini
berdekatan, sepantaran begitulah kira-kira. Rata-rata usia kami hampir sama. Fa'aqamna 'indahu 20 lailah. Maka kami tinggal di Madinah itu selama 20 hari untuk nimba ilmu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat itu. Datang jauh-jauh ke Madinah untuk menimba ilmu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Islam punya perhatian besar terhadap warganya agar warganya itu menjadi warga yang berilmu. Maka jauh-jauh hari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 15 abad yang silam itu di antara sabda beliau kepada umatnya adalah beliau mengatakan kun aliman, jadilah kalian warga masyarakat yang berilmu, yang punya ilmu pengetahuan. Hidup ini perlu ilmu, maka jadilah kalian orang yang berilmu. Nah, kalau kita nggak sempat untuk menjadi orang yang berilmu, kata Rasul, maka pilihan yang kedua, au muta'alliman. Kalau engkau tidak sempat jadi orang yang berilmu, jadilah orang terpelajar. Paling tidak punya dasar-dasar ilmu pengetahuan, punya wawasan. Itu canangan Rasul sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang silam untuk umatnya. Jadi Muslim itu punya wawasan. Muslim tidak gagap informasi. Muslim sosok manusia yang punya wawasan ilmu pengetahuan. Kalau itu pun nggak sempat, maka jadilah orang yang ketiga. Au mustami'an. Kalau engkau nggak sempat jadi orang yang berilmu dan tidak pula sempat jadi orang yang terpelajar, jadi pelajar yang belajar ilmu pengetahuan, jadilah orang mustami', orang yang rajin mendengar ilmu pengetahuan. Duduk di majelis menjadi pendengar. Pendengar saja. Mungkin jadi ilmuwan, nggak mungkin karena keterbatasan. Kemampuan yang terbatas. Jadi terpelajar, orang yang terpelajar, orang yang punya wawasan juga nggak mungkin karena keterbatasannya juga. Paling tidak jadi orang yang ketiga, mustami', jadi pendengar setia majelis-majelis ilmu pengetahuan. Dan ingat, Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan. Semua ilmu baik, asal ilmu itu dapat menghantarkan kita untuk mengenal Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin punya kepeloporan di dalam ilmu pengetahuan. Karena tadi Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan. Maka bapak ilmu kedokteran itu orang Islam. Siapa? Ibnu Sina. Orang yang pertama melakukan pembedahan dan menggunakan bius. Itu adalah Ibnu Sina. Muslim. Orang ahli optik pertama di dunia. Dan yang melakukan bedah mata adalah Ibnu Bayhan, yang notabene adalah juga orang Islam. Peletak kaidah-kaidah tentang ilmu aljabar.
namanya juga Al-Jabar, itu diambil dari bahasa Arab, adalah orang Islam. Peletak kaidah-kaidah tentang ilmu logaritma, log, sin, tan, dan seterusnya itu adalah orang Islam, diambil dari namanya Al-Khawarizmi. Maka kemudian oleh orang Barat logaritm, itu diambil dari nama beliau Al-Khawarizmi. Cuma hari ini orang Islam tidak menjadi penerus yang baik. Seakan-akan Islam jauh dari itu semua. Padahal Islam punya kepeloporan tentang ilmu pengetahuan. Orang yang mencetuskan ilmu penerbangan itu di Spanyol, saat Spanyol masih dalam kekuasaan Islam, namanya Ibnul Baitar. Dan banyak lagi segudang ilmuwan Islam yang punya kepeloporan dalam dunia ilmu pengetahuan. Karena Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan. Semua ilmu baik. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali yang dikenal luas oleh dunia Islam sebagai seorang sufi, orang Barat itu, terutama di Rusia sana, itu punya hari ilmu pengetahuan, dirayakan besar-besaran, dan tokoh-tokohnya itu dieluk-elukan. Ternyata tokoh yang paling utama dan pertama adalah Al-Imam Al-Ghazali, yang dikenal oleh umat Islam dengan kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Ternyata adalah seorang ilmuwan. Maka Islam tidak mengenal dikotomi ilmu pengetahuan. Maka kata Nabi, kalau engkau tidak jadi alim, jadilah muta'allim, pelajar. Kalau tidak jadi pelajar, jadi mustami', pendengar setia. Duduk di majelis ilmu pengetahuan, jadi pendengar setia. Mendengarkan ilmu pengetahuan itu ibadah. Kalau itu pun tidak dapat kalian lakukan, maka jadilah orang keempat, au muhibban. Jadilah anda pecinta orang alim, atau pecinta muta'alim, pecinta pelajar, atau pecinta orang-orang yang dekat dengan dunia ilmu pengetahuan, yaitu mustami'. Kata Nabi, wala takunil khamisa fatahlak. Jangan jadi orang kelima, niscaya engkau akan binasa, niscaya engkau akan hancur. Jadi Islam 15 abad yang silam, Nabi telah mencanangkan untuk umatnya agar umat ini jangan jauh-jauh dari dunia ilmu pengetahuan. Jadi Islam anti kebodohan, Islam anti keterbelakangan. Manusia Muslim adalah manusia yang tidak pernah jauh dari dunia ilmu pengetahuan. Paling tidak menjadi mustami' atau muhib, menjadi pecinta atau menjadi pendengar setia. Maka banyak sahabat itu yang datang dari negeri-negeri yang jauh, datang ke Madinah untuk belajar ilmu pengetahuan langsung dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal misalnya Ashabus Suffah, orang yang datang jauh dari berbagai negeri ke Madinah hanya tujuannya untuk menimba ilmu agama, hanya fokus untuk menimba ilmu pengetahuan agama saja dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal misalnya salah satu murid dari Ashabus Suffah ini, yaitu siapa? Abu Hurairah, yaitu sosok sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya dari baginda Rasul Muhammad SAW.
lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairits bercerita, suatu ketika kami datang ke Madinah. Kami dan beberapa teman-teman kami yang rata-rata adalah kaum pemuda. Wa nahnu syababatun. Kami saat itu masih muda-muda. Mutaqaribuna, usia kami berdekatan. Artinya sebaya, seusia, sepantaran gitu. Fa aqamna indahu 20 lailah. Maka kami tinggal di Madinah itu selama 20 hari. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Sulaiman ibn al-Huwairits ini cerita bagaimana mereka diperlakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari ini sebagai tamu. Bukankah dalam hal ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya menghormati tamu yang bertandang kepadanya. Jadi tolak ukur keimanan seseorang itu dilihat bagaimana saat dia menerima tamu yang bertandang ke rumahnya. Itu dapat jadikan ukuran nilai keimanan seseorang. Kalau sahibul bait yang punya rumah ini tidak bisa menerima tamu dengan baik, yang mencerminkan akhlak Islam, maka itu menunjukkan bahwa imannya lemah. Bahkan mungkin dia tidak pantas untuk dikatakan sebagai orang yang beriman. Baru Islam saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Sulaiman, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selama kami di Madinah, beliau itu adalah sosok manusia yang rahiman, yang penuh kasih sayang, penuh welas asih. Hatinya itu dipenuhi oleh kasih sayang terhadap kita. Itu dapat mereka rasakan. Para pemuda itu dapat merasakan betapa sayangnya Rasul itu kepada umatnya. Itu dapat dirasakan oleh para tamu tadi itu, oleh Abu Sulaiman tadi itu. Bukan sampai di situ saja, rafiqa, serta berhati lembut. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya, perasaannya terhadap umat, cintanya terhadap umat, kasih sayangnya terhadap umat, perhatiannya terhadap umat, itu Allah lukiskan gak tanggung-tanggung. Bahkan Allah comotkan dari nama Allah, dari sifat Allah, dan Allah sematkan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf Rahim ini dua nama dari Asmaul Husna yang 99, yang tiada lain merupakan sifat-sifat Allah. Kata Allah, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Siapa dia? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum,
Rasul ini dari kalangan kalian sendiri, artinya dari bangsa manusia. Allah sanggup dan Allah maha sanggup untuk menjadikan Rasul itu dari bangsa malaikat. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Allah? Kenapa Allah justru menunjuk Rasul Muhammad itu dari bangsa manusia? Tiada lain hanyalah untuk mengangkat harkat dan derajat manusia. Agar manusia ini punya kebanggaan, punya salah satu rasulnya, manusia yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang termulia. Kita jadi ikut bangga, ikut terbawa menjadi mulia. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Rasul itu dari bangsa manusia, min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum. Rasul itu amat sangat berat melihat apa yang kalian rasakan dan yang kalian alami dari kepayahan hidup di dunia ini, bergumul, berkutat dengan kehidupan ini. Itu berat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Rasul itu amat ngeman kepada kalian, amat sangat sayang kepada kalian. Dan lebih jauh lagi Allah mengatakan bil mu'minina raufun rahim. Terhadap orang-orang yang beriman dari umatnya ini, Rasul itu raufun, amat sangat welas asih. Rahim, amat sangat menyayangi, bahkan lebih sayang daripada diri kita sendiri. Dan itu telah diinformasikan oleh Al-Quran. Saat Allah menceritakan hal ikhwan manusia setelah manusia dibangkitkan oleh Allah kiamat itu. Saat Allah bangkitkan kiamat, lalu Allah kemudian bangkitkan kembali manusia dari alam kuburnya untuk digelar di padang mahsyar. Sekelumit Allah kisahkan bagaimana keadaan manusia saat itu. Maka Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi." Di hari yafirrul mar'u min akhihi, seorang akan lari dari saudaranya. Saudara yang selama di dunia ini dia bela, dia lindungi, dia sayangi, dia cintai. Hari itu ia akan lari meninggalkannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, wa ummihi wa abi. Seseorang akan lari meninggalkan ayahnya, sosok manusia yang telah pernah membesarkannya, membiayainya, mendidiknya, akan ditinggalkannya. Wa ummihi, bahkan meninggalkan ibunya, ibu yang pernah mengandung, melahirkan, menyusuinya, akan ditinggalkannya. Seorang anak akan meninggalkan ibunya, akan meninggalkan ayahnya, akan meninggalkan saudaranya, bahkan wa sahibatihi wa bani,
akan meninggalkan istrinya walau ia telah pernah berikrar sehidup semati. Ikrar itu akan tiba-tiba akan dilupakan olehnya. Kesetiaannya sebagai suami pupus. Bahkan ia tega untuk meninggalkan anaknya. Itu sekelumit cerita keadaan manusia saat Allah bangkitkan kiamat. Dan saat Allah bangkitkan manusia dari alam kubur serta digiring oleh Allah untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Kenapa itu semua terjadi? Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing manusia disibukkan oleh persoalan dirinya sendiri. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah tidak lagi terpikirkan untuk menyelamatkan ibunya, sosok wanita yang telah pernah melahirkannya. Nggak ada. Ini fakta sebagaimana yang diinformasikan oleh Al-Quran. Anak tega meninggalkan ayahnya. Suami tega meninggalkan istrinya. Dan sebaliknya, istri meninggalkan suaminya. Seorang ayah tega meninggalkan anaknya, sebagaimana anak tega meninggalkan ayahnya. Karena masing-masing disibukkan oleh untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saat itu, saat manusia dicekam oleh rasa ketakutan tadi itu, maka mereka sibuk mencari sang juru selamat. Mereka ingat Adam alaihissalam, bapak umat manusia, yang notabene juga adalah seorang nabi yang pertama bahkan. Maka kita semua manusia rame-rame berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta pertolongan, untuk menyelamatkan manusia dari rasa takut tadi itu, untuk diayomi. Tapi apa setelah kita bersusah payah, karena alam mahsyar itu alam yang gelap gulita. Kata Nabi Adam, hari ini Allah begitu murka. Tidak pernah Allah murka semurka hari ini. Dan aku pernah berbuat kesalahan hingga aku dikeluarkan dari surganya. Maka bagaimana mungkin aku dapat menyelamatkan kalian yang begini banyak? Nafsi, nafsi. Carilah keselamatan diri kalian sendiri-sendiri. Lalu kita diberikan usulan oleh Nabi Adam alaihissalam. Untuk apa itu? Untuk datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Datanglah engkau ke Nuh. Mungkin Nuh dapat menyelamatkan kalian. Maka sekali lagi dengan susah payah kita mencari keberadaan Nabi Allah Nuh, Rasul Allah yang pertama diutus di muka bumi ini. Setelah kita dapatkan Nabi Allah Nuh alaihissalam, lalu kita ceritakan persoalan kita. Kata Nabi Allah Nuh, 800 tahun aku menasehati anakku Kan'an dan aku gagal untuk menyelamatkan seorang anak dari keturunanku. Maka bagaimana mungkin aku menyelamatkan kalian yang begini banyak? Carilah keselamatan kalian sendiri-sendiri. Nafsi, nafsi. Coba kalian datangi Ibrahim, karena dia adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Mungkin dia dapat menolong kalian. Maka atas petunjuk Nabi Allah Nuh kita mendatangi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan itu sesuatu bukan hal yang mudah. Mahsyar alam yang gelap gulita, dan manusia begitu banyak.
Maka mencari keberadaan seorang Nabi Allah Ibrahim bukanlah hal yang mudah. Namun setelah bersusah payah kita mencari Nabi Allah Ibrahim, setelah kita temukan, Nabi Ibrahim juga mengatakan, nafsi, nafsi. Enggak mungkin aku dapat menyelamatkan kalian yang begini banyak. Tapi aku sarankan kalian mendatangi Musa alaihissalam. Karena dia punya keistimewaan. Apa itu? Ia pernah diberikan kesempatan untuk bertegur sapa langsung dengan Allah. Dia sebagai kalimullah, manusia yang diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bermuwajahah dan berbicara langsung dengan Allah. Datangi dia, mungkin dia dapat menyelamatkan kalian. Maka kita kembali mencari keberadaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi setelah kita temukan Nabi Allah Musa, jawabannya sama dengan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Nafsi, nafsi. Coba kalian datangi Isa alaihissalam. Karena dia bergelar Ruhullah. Allah ciptakan dengan penuh keistimewaan. Tanpa ayah. Ibunya melahirkannya tanpa disentuh oleh laki-laki. Mungkin saja Isa dapat menyelamatkan kalian. Sekali lagi kita datangi rame-rame Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? Sama dengan jawaban Nabi Allah Adam, sama dengan jawaban Nabi Allah Nuh, sama dengan jawaban Nabi Allah Ibrahim, dan sama dengan jawaban Nabi Allah Musa alaihissalam. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Kalian cari keselamatan kalian sendiri-sendiri. Yang dapat menyelamatkan kalian adalah Muhammad. Begitu kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Coba engkau datangi Muhammad, Habibullah. Muhammad sang kekasih Allah. Mungkin ia dapat menyelamatkan kalian. Nabi yang terakhir, pemungkas kenabian dan kerasulan. Datangi dia. Saat manusia mendatangi Nabi kita Muhammad, apakah jawabannya sama dengan jawaban Nabi Adam? Apakah jawabannya sama dengan jawaban Nabi Allah Nuh? Apakah jawabannya sama dengan jawaban Nabi Allah Ibrahim? Apakah jawabannya sama dengan jawaban Nabi Allah Musa? Apakah jawabannya sama dengan jawaban Nabi Allah Isa? Nabi kita Muhammad beda. Saat yang lain mengatakan nafsi, nafsi, Nabi kita Muhammad mengatakan ana laha, ana laha. Akulah yang akan menyelamatkan kalian. Akulah yang akan mengentas kalian. Akulah yang akan menghantarkan kalian sampai ke gerbang surga Allah. Untuk ini Allah comot dua namanya dan Allah sematkan pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufun rahim. Nabi kita Muhammad itu terhadap orang-orang yang beriman adalah sangat welas asih dan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Enggak tega melihat umatnya lontang-lantung, dihantui oleh perasaan takut yang luar biasa itu. Rasul mengatakan ana laha, ana laha. Akulah yang akan menyelamatkan kalian. Akulah yang akan mengentas kalian. Akulah yang akan menghantarkan kalian sampai ke gerbang surga Allah. Maka setelah itu Rasul kita Muhammad sujud di bawah arsy Allah. Dan lama Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud hingga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai kekasihku Rasul Muhammad, mengapa engkau begitu lama sujud? Angkat kepalamu dan mintalah apa saja, pasti engkau akan aku beri.
Washfa' tu syafa', dan berikan syafaat kepada siapa saja, pasti syafaat itu akan aku berikan. Maka Rasul kemudian mengangkat kepalanya dan mengucapkan alhamdulillah. Maka Rasul kita Muhammad adalah sosok manusia pertama yang diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat manusia. Nah, maka sahabat Abu Sulaiman ibn al-Huwairis mengatakan, Rasul itu selama kunjungan kami ke Madinah adalah sosok manusia yang rahiman rafiqa. Sosok manusia yang penuh welas asih dan kelembutan. Dijamunya kami, diperhatikannya kami. Lalu kata beliau, fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Lalu Rasulullah SAW melihat kami mungkin mulai gelisah. 20 hari meninggalkan keluarga, mulai gelisah. Maklum masih muda-muda. Ya. Maka Rasul kemudian memperkirakan kami ini telah rindu kepada keluarga kami. Qad ishtaqna ahlana, bahwa kami telah merindukan keluarga kami, istri-istri kami. Maklum sudah 20 hari. Fasa'alana, maka Rasulullah SAW kemudian menanyakan kepada kami, amman tarakna, akan orang-orang yang kami tinggal. Kalian dari mana? Sudah beristri, sudah punya anak? Tanya satu persatu. Amman tarakna min ahlina, dari orang-orang yang telah kami tinggalkan dari keluarga kami. Kami jawab, iya Rasul, saya baru menikah 3 bulan. Oh, pengantin baru, pantas kalau gelisah. Ya. Maka fa'akhbarnahu, kami ceritakan hal ikhwal kami. Saya sudah punya anak 1 wahai Rasul, yang 1 saya sudah kawin 2 tahun tapi belum punya anak. Masing-masing bercerita. Faqala, maka Rasul sampai pada kesimpulan bahwa masing-masing dari tamunya tadi itu sudah merindukan keluarga. Maklum mereka masih muda-muda tadi itu kan. Ya. Maka kata Rasul, irji'u ila ahlikum. Kalau begitu kalian pulanglah ke keluarga kalian masing-masing. Pulang ke keluarga kalian masing-masing. Nah, tapi wasiat Rasul ini kemudian korelasi dari hadis ini dengan bab wasiat Rasul. Fa'aqimu fihim. Kalau kalian sudah pulang, tetap tinggal bersama mereka. Tetap tinggal bersama mereka. Lalu wa'allimuhum, ajari mereka dari ilmu yang kalian telah dapatkan selama 20 hari ini. Ajarkan, tularkan, transformasikan kepada mereka. Alihkan ilmu pengetahuan kepada mereka. Allimuhum, ajarkan mereka ilmu yang kalian telah peroleh tentang Islam, tentang sholat, tentang puasa, tentang nilai-nilai agama. Allimuhum, ajarkan kepada mereka, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada saudaramu, kepada keluargamu. Wamuruhum, dan perintahkan mereka untuk menjalankan nilai-nilai syariat ini. Wasallu, dan sholatlah bersama mereka, sholat jamaah. Ajak mereka sholat. Itu wasiat Nabi. Ajak mereka sholat. Setelah kalian ajarkan tentang sholat, tentang rukun sholat, kewajiban sholat, ya, apa-apa saja yang rukun-rukun sholat itu, setelah kau ajarkan, ajak mereka sholat.
Salat kada fi hini kada. Salat zuhur misalnya, waktunya dari ini sampai waktu ini. Salat asar, waktunya dari ini sampai ini. Salat maghrib, waktunya ini sampai ini. Karena soal waktu, Al-Quran tidak menjelaskan secara detil. Al-Quran hanya menjelaskan secara global saja. Al-Quran hanya mengatakan, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu diwajibkan terhadap orang-orang Islam pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan itu Al-Quran menyinggungnya masih secara global. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Masih secara global. Yaitu kata aqimis salata. Laksanakan salat, tegakkan salat. Lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, mulai tergelincirnya matahari sampai matahari terbenam. Dan wa Qur'an fajr, mulai zuhur sampai maghrib, sampai isya. Wa Qur'an al-fajr, dan saat fajar menyingsing. Jadi ada 3 waktu. Subuh, zuhur, dan maghrib. Itu kalau menurut Al-Quran. Makanya ada sekte yang sesat dalam Islam. Iya. Waktu telu, waktu 3. Waktunya hanya 3 saja. Subuh, zuhur, dan maghrib. Ini karena kenapa bisa terjadi? Karena yang bersangkutan tidak pernah ngaji. Tidak pernah menjadi orang yang 4 tadi itu, menjadi orang yang kelima tadi itu. Tidak menjadi muhib, tidak menjadi mustami', tidak menjadi muta'allim, apalagi jadi orang alim. Akhirnya gagal informasi. Gagal informasi. Nah, siapa yang menjelaskan? Rasul Muhammad SAW. Usai beliau dimi'rajkan oleh Allah, datang Jibril alaihissalam kepada beliau. Di hari pertama, saatnya sholat zuhur. Besok datang dengan waktu yang berbeda dari waktu yang pertama. Maka kata Jibril, ma baina hatainil waqtaini as-shalah. Antara waktu yang kemarin dan hari ini itulah pelaksanaan waktu salat zuhur. Datang waktu asar di awal waktu. Yang hari yang pertama. Di hari kedua datang di akhir waktu. Lalu menjelaskan ma baina hatainil waqtaini as-shalah. Antara waktu yang kemarin dan waktu hari ini itulah pelaksanaan salat asar. Demikian pula dengan maghrib. Maghrib hanya sekali saja. Karena waktunya pendek, jadi satu waktu saja. Kemudian waktu isya 2 kali datang. Dan waktu subuh. Dijelaskan. Jadi penjelasannya itu tentang pelaksanaan salat datangnya dari as-sunnah, dari sunnahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kata beliau, yang sedikit ya kita tuntaskan. Fa idza hadaratis shalah, jika telah datang waktu salat, fal yu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang dari kalian itu melaksanakan azan. Jadi azan itu merupakan sunnah, syariat. Salah seorang daripada kalian. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan fal yu'adzin andakum sautan. Yang azan itu yang paling nyaring suaranya. Ya karena dahulu belum ada alat-alat seperti ini gitu. Ya. Kalau sekarang hendaknya yang azan itu suaranya yang paling bagus. Kenapa? Untuk menarik orang. Kalau yang azan suaranya kayak kaleng rombeng. Orang mau ke masjid begitu dengar suara azan tadi itu balik wurung. Nggak jadi ke masjid. Jadi yang pertama azan sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian wal ya'umukum akbarukum. Hendaknya yang jadi imam yang paling tua daripada kalian.
Jadi karena kan kalau dari sisi keilmuan kan rata-rata semua sama, belajarnya bareng. Ya. Maka kalau ilmunya sama, fikihnya sama, bacaannya sama, tajwidnya sama, maka pilihannya apa tuh? Yang lebih tua yang jadi imam. Tapi kalau secara umum, falya'umukum aqra'ukum. Yang jadi imam yang paling sempurna bacaannya. Lah kalau zaman dahulu yang paling sempurna bacaannya itu berarti paling menguasai nilai-nilai agama. Pada saat yang sama begitu. Jadi yang jadi imam itu yang ngerti fikih. Karena apa? Karena al-imam dhamin. Imam itu menjamin sholatnya makmum seluruhnya itu. Nah kalau imamnya kemudian sembarang imam, maka itu resiko. Karena dia menjamin sholatnya malah makmum. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini, iya, imamnya Masya Allah, suaranya bagus. Seiring dengan suara yang bagus, insya Allah pengetahuan tentang ilmu fikihnya juga bagus. Amin Allahumma amin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, artinya sahih dengan kriteria puncak. Wallahu a'lam bishawab.